palsu ini skripsinya ini. Palsu. Masa Joko Widodo menulis skripsi tahun 93 atau 94 ke atas? Ya, padahal dia lulusnya wisudanya tahun 1985, 5 November. Itu bagaimana ini? Ini kan sudah, aduh jujur lah kita ini format sejak tahun 93 nih di UGM ini. Ini format Word ini. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ijazahnya asli, maka skripsinya juga asli. Begitu juga berikut sebaliknya, kalau skripsinya palsu, maka ijazahnya pasti palsu itu. Ya, kalau kita lihat dari penggunaan teknologi saat itu 1985, Joko Widodo itu selesai menyelesaikan studinya angkatan 80 sampai 1985 di Fakultas Kehutanan UGM. Ya mayoritas saat itu ya skripsinya pakai mesin ketik. Ya, kakak angkatan saya aja yang tahun 90 lulusnya masih mesin ketik, gitu loh. Ya, sangat jarang orang menggunakan IBM typewriter, apalagi yang elektronik itu, yang rapi ya kan. Itu hanya di perusahaan besar, keuangan, mungkin di gubernur lah paling ya. Jarang sekali seorang mahasiswa itu punya IBM elektrik IBM typewriter kan tahun 1985 kan, Bu Rektor UGM, saya juga alumni UGM deh bah. Ya, bukan berarti saya menjelekkan UGM, justru ingin mengingatkan UGM supaya menempatkan integritas dan kejujuran di atas segalanya, apapun resikonya, what it takes, ya. Whatever it takes. Utamakan kejujuran, karena kasihan deh ya alumni UGM yang lain nanti tercoreng. Kita lihatlah ini di apa ini kan, inilah yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas UGM pada saat konvers, Sigit Sunarta kalau nggak salah. Nah, inilah skripsi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya, Surakarta. Ini kan ibu lihat sendiri lah, ini kan format tahun 94 ya, 93-nya ada di Windows itu, Word itu format seperti ini, Times New Roman itu kan di Windows 31 ya, sudah saya buatkan video sebelumnya, Windows versi 31 itu tanggal 6 April 92. Anggap aja lah masuk ke Indonesia tahun 93. Maka ini kan format ini itu di UGM itu mulai 93 itu ya, paling cepat ini format skripsi seperti ini ya, 93 setelah masuk ya. Kalau WordStar atau Lotus nggak kayak gini bu, ini print-printnya ini sudah pakai Word ini dengan Times New Roman, dengan punya fitur di Windows 3.1 itu. Windows Times New Roman yang memiliki algoritma untuk scaling ya, dibesarkan, diberkecilkan, jadi ukuran font itu tidak seragam, tidak seperti pakai mesin ketik ya. Apalagi ya elektrik IBM aja, International Business Machine itu IBM itu belum punya kapasitas untuk memperbesar atau memperkecil ukuran ukuran font. Tapi ini kan lihat ini kan, ini lebih besar ya kan, ini lebih kecil, terus ini udah jelas ini formatnya Times New Roman Word. Nggak mungkin ini dari IBM ini. Apa memang benar Pak Joko Widodo dulu punya IBM elektrik itu typewriter kan? Ibu sendiri bilang, sedangkan ijazahnya aja tahun 1985 belum komputerisasi, masih tulisan tangan halus kan. Nggak mungkin lah ijazahnya aja tulisan tangan halus, skripsinya pakai komputer. Bagaimana ya Ibu Rektor ini? Udahlah, cukup lah Bu, kita selesaikanlah sampai di sini kan. Joko Widodo udah nggak presiden lagi, nggak ada lagi ketakutan kita ya. Ini jelas ini komputer ya, dengan dengan tadi itu fitur bisa memperbesar, memperkecil ya, zooming algoritma pembesaran, terus juga menggunakan kurva Bezier. Bezier itu model persamaan matematika untuk mempercantik lengkungan dari font-font itu dipakai dalam OpenType, koleksi Open Font ya, Open Font sama TrueFont dari yang dikembangkan oleh Windows dan Adobe. Itu Bu. Ya, sebelumnya dia TrueFont collection-nya itu dari Macintosh, dikembangkanlah oleh Windows dan Adobe tahun 92. Windows 31 sebelumnya nggak ada ini Bu, gini secantik ini, pattern lengkungannya PO cantik begitu, gitu Bu. Aduh, ini sudah, masa Joko Widodo menulis skripsi tahun 93 atau 94 ke atas ya, padahal dia lulusnya wisudanya tahun 1985, 5 November. Itu bagaimana ini? Ini kan sudah, aduh jujur lah kita, ini format sejak tahun 93 ini di UGM ini format Word ini. Aduh, belum ada Bu mesin ketik kayak gini cantiknya, indahnya. IBM elektrik IBM itu typewriter itu nggak kayak gini Bu, fontnya kita lihat lah. Coba nanti ini juga ini jelas ini boldnya, ini Times New Roman ya. Belum ada Times New Roman di digital Bu, tahun berapa itu, tahun 1985 ya. Ibu Rektor sendiri kan bilang ijazahnya saja tulisan tangan halus, bukan makhluk halus kan ya, tulisan tangan halus berarti manusia dengan keindahan tulisan, bukan tulisan tangan makhluk halus kan. Ini masa ini kalau ijazahnya saja tulisan tangan halus, maka skripsinya juga ya paling nggak pakai ketik manual itulah, tuk seperti orang yang sejamannya Joko Widodo tahun 85 ya. Skripsinya saya lihat kok, skripsi waktu saya S1 itu di kakak-kakak angkatan ya, sebelum komputer itu belum jamak digunakan ya, semua skripsi pakai ketik manual itu, ketok baru salah tipex ya kan, begitu kalau nggak ulang lagi, geret lagi kiri, ketok ke kanan, geret lagi ke kiri, dan itu tidak rapi
Ini sudah software Bu, sudah aplikasi, sudah apps. Tulisannya ini pembimbing utama Yogyakarta Fakultas Kehutanan Gajah Mada Profesor Dr. Sunardi. Udahlah Bu, ini udah nggak benar lagi, janganlah dibenarkan yang salah ya. Ini juga begitu, ini lengkapnya ini kan. Joko Widodo satu ini, aduh, kalau kita lihat typewriter untuk elektrik IBM ya inilah fontnya begini ketikannya ini begini. Itu pun asumsi kalau Joko Widodo memiliki mesin ketik IBM yang paling canggih saat itu, yang mungkin digunakan oleh gubernur Bank Indonesia, gubernur provinsi yang kaya, ya kan? Atau ya di kementerian, iya wajar. Tapi seorang mahasiswa masa sih punya elektrik IBM typewriter, mesin ketik IBM, elektrik secantik ini, ya? Udah cantik begini pun, tidak seindah software. Ya, output dari elektrik IBM typewriter itu tidak secantik ini, coba lah ini, ya. Type Mark BP, inilah fontnya, code 025, begini dia, ramping, ya. Ini ramping, begini, inilah outputnya, coba. Kalau Joko Widodo mengaku dia pakai elektrik IBM typewriter atau pokoknya yang tercanggih zaman itu, tunjukkanlah dulu jenis apa, ya, merek apalah IBM-nya yang digunakan kan? Inilah semua jenis type-nya, ya, type M, type H3, inilah fontnya keluarannya. Ya, memang kelihatan masih mesin ketik. Inilah yang terbaik saya kira, Courier Type. Inilah dia, ya, ini keluarannya IBM. Bandingkanlah dengan yang ini, coba ini kan sudah software ini. Paling masuk Indonesia Windows 31 dengan Times New Roman dengan fitur scaling besar kecil, ini kan lebih besar, ini lebih besar daripada yang ini ya, lebih besar dari 2 kali dari defaultnya. Itu hanya ada di Windows 3, mulai dari Windows 31 6 April 1992 itu, dengan scaling kayak gini dan pattern pelengkungan font itu menggunakan kurva Bezier. Udahlah Bu, nggak bisa lagi kita tipu-tipu rakyat ini kan. Inilah semua, inilah untuk Times New Roman kan, inilah keluarannya Times New Roman ini, B C D ini lengkungannya ini kan, pakai kurva Bezier ini lengkungan ini. Dan itu harus didukung oleh teknologi yang tepat juga. Kurva Bezier itu bisa diterapkan dengan resolusi PPI kalau di monitor ya, pixel per inci itu yang tinggi. Kalau enggak lengkungan itu ya bergerigi kan. Nah, kalau untuk printer itu ya DPI. Nah, kalau monitor PPI, pixel per inci. Berapa dia pixel per inci, semakin rapat dia jumlah pixel per incinya makin tinggi. Ya, kalau makin rendah maka ada guratan-guratan gitu loh. Terus DPI itu untuk printer. Ya, dots per inci, jumlah dot per inci. Jadi didukung semua. Matematika model ada, kurva Bezier didukung oleh teknologi percetakan, printing maupun teknologi monitor penampilan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ya sudah PPI-nya tinggi nih, PPI. Ya. Kita lihat juga yang lebih smooth di sini. Nah ini kan PPI-nya sudah tinggi nih, pixel per incinya atau di print ini DPI-nya, dots per incinya udah tinggi nih. Makanya dia lekukannya cantik. Dan ini teknologi ini belum ada tahun 85, Bu. Rektor UGM. Janganlah maile kita, janganlah ini Bu, kalau pakai mesin ketik, Ibu cari aja lah tipe fontnya atau jenis font untuk IBM tertinggi lah dulu, tercanggih IBM typewriter. Nggak ada kayak gitu Bu, zaman itu. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang elit dunia atau orang elit negara kita. Masa mahasiswa ya UGM aja nggak punya mungkin itu, atau mungkin satu punya di gedung pusat ya kan. Kalau di jurusan belum ada, karena saya lihat sendiri mesin ketik tik gitu di jurusan belum ada, nggak ada yang pakai IBM di jurusan teknik elektro UGM saat itu, masih pakai mesin ketik manual itu. Aduh Bu. Itulah dari skripsi ya. Nah inilah tampilannya kalau skripsi fullnya ini kan udah jelas ini ya. Dari DPI, saya bilang tadi PPI, kerapatan pixel per inci, baik untuk ditampilkan maupun untuk dicetak. Ini jelas yang teknologi apa ini 90-an ini, bukan teknologi 80-an apalagi 85 ya. Nah di sini kan sudah bisa kita lihat ya, untuk quadratic Bezier untuk pelengkungan atau cubic Bezier, inilah yang untuk melengkungkan melengkungkan font-font itu. Kalau enggak ya pixelated dia ya, seperti ini. Kalau enggak ada kurva Bezier itu ya gini dia. Nah gini dia, pixelated gitu ya. Pixel-pixelnya inilah kalau kerapatannya rendah begini. Tahun 85-an ya begini masih Bu. Maksimum segini, nggak mungkin sebagus ini. Gitu. Ya kalau pakai Lotus maupun yang tadi WordStar dan lainnya tahun itu, ya inilah kurva itu. Makanya font-font kita sekarang itu cantik. Ya sejak tahun 92 sudah dikembangkan oleh Microsoft dan Adobe, mengadopsi algoritma atau persamaan atau model persamaan matematika kurva kuadratik yang dia pakai, bukan kubik. Kalau kubik terlalu tinggi komputasinya. Kuadratik untuk melengkungkan ini. Jadi hasilnya font kita itu cantik, bukan font-font kasar. DOS ya, disk operating system itu yang tahun 85 ya begini yang dipakai DOS ya, disk operating system. Inilah fontnya. Ini kasar kan? Karena meskipun model matematika atau persamaan matematika itu kurva Bezier tadi itu yang melengkung-lengkungkan itu sudah ada, udah ada, itu udah algoritma persamaan tua, tetapi belum didukung oleh teknologi display, teknologi untuk menampilkan PPI tadi itu, pixel per inci, dan teknologi untuk printing, pencetakan, DPI, karena itu kan berjalan sesuai. Jadi penggunaan teknologi yang tepat sesuai zamannya ini juga bagian dari forensik. Nggak mungkin Joko Widodo itu pakai dari masa depan kan, mengidik skripsinya itu pakai masa depan, padahal di situ masih DOS semua orang pakai.
this operating system, Bu. Jadi evolusi perkembangan waktu dari teknologi itu bisa kita tentukan benar salahnya, benar tidaknya produk produk sebuah produk itu. Nggak mungkin lah saya bilang kan, opung saya dulu main Facebook, padahal dia tahun 70-an ya kan, meninggal dia hidup mulai tahun 20 sampai awal 90-an. Masa saya bilang kan, opung saya dulu main Facebook sama Instagram, inilah contohnya screenshotnya, padahal meninggal tahun 91 opung saya. Kan jelas itu kebohongan itu. Mana mungkin opung saya main Instagram, Facebook, sama main YouTube. 91 belum ada semua teknologi itu, Bu. Jadi forensik tentang perkembangan teknologi inilah yang sudah harga mati. Ini pasti salah ini. Palsu ini skripsinya ini. Palsu. Apa nggak bisa jujur aja kita pada negara ini gitu loh. Ya kalau memang palsu ya, skripsinya palsu ya pasti ijazahnya palsu. Ibu sendiri bilang kan. Apalah ijazah, tulisan tangan tuh. Ijazah pun tulisan tangan, masa skripsi Joko Widodo bisa pakai komputer? Gimana lah, masa UGM nggak punya komputer, Joko Widodo punya komputer? Dari masa depan mungkin ya, langsung bawa dia dari masa depan tahun 95, pergi 10 tahun sebelumnya ke 1995, anggap aja software ini ada ya, set di Indonesia, terus pergi dia ke tahun 85 pakai time machine, wah mudik ya kan? Sementara teman-temannya pakai mesin ketik manual, dia udah pakai ini ya kan, pakai Windows 95. Aku malu, kita pun malu ya. Begitu juga dengan ijazah. Ini kan kita lihat ini ya, ini bukan tulisan tangan halus ini, jujur aja lah, ini produk dari software ini, produk software atau sablon, Bu, huruf gosok. Aduh, terserah ibu aja lah kalau ijazah itu. Tapi kalau skripsi nggak mungkin satu skripsi pakai huruf gosok, Bu. Aduh, kok bisa Indonesia ini begini ya. Coba ibu tanyalah dulu dosen IT di UGM ya, coba lah tanya dulu ya, perkembangan teknologi Microsoft Office dan Office lainnya, baik di sistem operasi Macintosh atau yang lainnya. Coba tahun berapa lah ada, Bu? Coba lah dulu, coba ya. Macintosh juga mengembangkan TrueType by Apple ini ya, macOS ini itu tahun akhir 80-an, Bu. Akhir 80-an TrueType ini fontnya itu ya. Tahun 80-an akhir ya, bukan tahun 85 pertengahan, 80-an berarti 89, 90. Itulah TrueType itu yang di dalamnya ada Times New Roman. Nah, TrueType inilah yang dikembangkan kemudian oleh kompetitornya, yaitu Microsoft dan Adobe. Tahun menjadi koleksi fontnya menjadi apa tadi? Lupa. OpenType. Itu sejarahnya, Bu. Jadi sebelumnya ya nggak ada untuk scaling ini diperbesar fontnya, diperkecil, itu nggak ada teknologi itu. Fix, Bu. Default ukuran font itu sama, seragam. Gitu. Nggak bisa, belum ada teknologi saat itu. Gitu loh. Jadi kalau dibilang ini adalah produk mesin ketik, ya gimana ini? Diperbesar begini bisa ya IBM. Ditebalkan iya, Bu, pakai ada board gitu, biasanya typewriter kan, ada boardnya B gitu, jadi tintanya tebal tapi ukurannya tidak tebal, ukurannya tidak besar, lebih besar. Nggak ada itu typewriter kayak gitu, bahkan IBM pun nggak ada itu ini. Jadi ya sudahlah, Bu, pastikan aja ini hoax, ini palsu ya. Ya ini udah produk software ya. Kalau kita lihat jejak timeline dari evolusi software ya nggak cocok, memang nggak cocok. Maupun dibilang apa, saya 1.000% meyakinkan bahwa skripsi satu angkatan Joko Widodo itu semua pasti pakai mesin ketik manual, dan pasti bukan begini, pasti mesin ketik ya yang tercanggih aja tadi ini udah hebat kali lah dia kalau pakai secanggih ini ya kan. IBM itu International Business Machine Typewriter itu nggak mungkin lah, itu paling mesin ketik yang kita pakai juga. Gitulah, Bu, biar kita selesaikan ini ya. Kalau dampaknya nanti ya terserah bagaimana negara menyikapi kan. Ya, bilang aja sesuai dengan integritas moral dan kebenaran dari UGM. UGM kan harus berdiri di atas kebenaran, di atas integritas moral, supaya menjaga moralitas dari anak-anak didik yang di bawahnya, yang dididik sekarang, dan alumni-alumninya. Ya jaga juga lah nama-nama alumni kayak kita, walaupun kita nobody ya kan, alumni UGM yang nobody. Kan ada alumni UGM banyak yang somebody, ya jagalah nama itu. Ya, bilang aja itu skripsi memang produk dari Word tahun 93, 94, 95, nggak mungkin itu di bawah tahun 90. Ya sudah, skripsinya berarti bohong. Kalau skripsi bohong berarti ijazah juga bohong, kan begitu? Nggak mungkin kan skripsi bohong, hoax, ijazahnya asli, kan nggak mungkin, itu harus bersamaan gitu ya. Itu aja lah pesan saya sama UGM. Ya ayolah kita jujur. Kalau dampaknya nanti secara kenegaraan, biarkan ahli-ahli hukum tata negara yang mikirkan ya, dampak dari kepresidenan Joko Widodo ya, 10 tahun itu kebijakannya bagaimana, peraturan yang dikeluarkan bagaimana, itu urusan ahli hukum negara. Itu yang pasti Indonesia harus belajar dari sini. Indonesia harus belajar untuk mengutamakan kebenaran di atas segalanya.